Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini, gue akan mengupdate berita-berita mengenai Chelsea di 24 jam terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue mau sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bali, True Blue dari Kalasan, dan True Blue dari Canberra, Australia. Wow ya, jauh juga ya. Thank you buat kalian semua yang udah join di channel ini dan meramaikan kolom komen. Terima kasih semuanya buat support kalian dan semoga kalian sehat-sehat selalu di akhir pekan ini ya. Nah, buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe channel ini, klik tombol lonceng di bawah, dan bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, @nadasugiono, dan jangan lupa untuk swipe kolom komen, klik tombol hype, dan bantu video ini viral supaya lebih banyak lagi True Blue yang join di channel ini. Oke, kita mulai aja ya dari berita yang pertama. Chelsea dipastikan bertemu Arsenal di semifinal Carabao Cup edisi musim ini setelah Arsenal menang meyakinkan alias tidak bisa membuat gol di partai perempat final melawan Crystal Palace ya. Arsenal menang penalti 8-7 setelah bermain seri 1-1 di 90 menit babak normal dan ini membuat Arsenal menjadi lawan Chelsea di semifinal yang akan dimainkan di tanggal 14 Januari di Stamford Bridge untuk game pertama dan game kedua akan dimainkan di Emirates tanggal 3 Februari. Jadi prepare for yourself Arsenal. Chelsea is coming ya. Kita akan melawan rival yang katanya menjadi title contender di musim ini ya. Dan berita nomor 2 ini datang dari kapten Chelsea saat ini, Reece James ya. Di pertandingan melawan Aston Villa akan menandai 50 penampilan Reece James dalam satu tahun kalender di tahun 2025 ini ya. Ini pertama kalinya Reece James bisa memainkan 50 pertandingan dalam satu tahun kalender karena di beberapa tahun sebelumnya mungkin sekitar dari 2022 Reece James selalu cedera ya dan nggak pernah full bermain dalam satu tahun dan ini menjadi milestone tersendiri buat Reece James dan tentu kita juga sangat happy ya sebagai seorang True Blue memiliki kapten yang kembali lagi on the field dan selalu bisa menampilkan penampilan maksimalnya ya. James baru aja melewatkan 200 pertandingan ya di bulan Oktober lalu dan ini juga menjadi satu achievement yang menurut Reece James sangat luar biasa. Seperti yang dikutip dari page Chelsea FC, menurut Reece James, bermain 200 pertandingan untuk klub yang saya dukung sejak kecil adalah sebuah mimpi bagi saya dan semoga saya bisa terus menambah jumlah itu. Saya mencoba belajar banyak mungkin karena saat itu ada begitu banyak pemain berpengalaman di dalam tim. Tentu saja Aspi adalah kapten waktu itu dan saya bermain di posisi yang sama dengannya. Jadi saya berusaha menyerap banyak hal darinya selama dia masih di Chelsea. Waktu saya masih muda, fokus saya hanya menjalani hari demi hari, tidak melihat terlalu jauh ke depan. Kalau kamu memberi segalanya setiap hari, maka saat kesempatan itu datang, saya akan siap untuk mencoba mengambilnya. Nah itu dia ya, interview dari Reece James di page Chelsea FC. Teman-teman semua bisa baca langsung aja ke website Chelsea dan lihat di situ bagaimana Reece James begitu yakin. Karena menurut dia, Chelsea setelah perombakan ini banyak banget hal yang berubah dan sekarang direct into the right direction ya dan hanya waktu yang akan membuat tim ini menjadi lebih solid lagi dan kembali ke jalur kemenangan ya. Well, good luck skipper ya. Semoga bisa memimpin Chelsea untuk tahun-tahun berikutnya ya. Di berita berikutnya ini dari press conference match sebelum melawan Aston Villa, Enzo Maresca menjelaskan ya dan mengkonfirmasi beberapa kondisi squad saat ini. Dilansir dari Kieran Gill, Enzo Maresca menyatakan bahwa Cole Palmer sudah cukup bugar untuk tampil penuh selama 90 menit untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 bulan. Selain itu, Esteva Willian dan Liam Delap juga tersedia untuk menghadapi Aston Villa. Nah, itu dia ya. Ini menjadi berita yang sangat baik buat kita semua. Penambahan squad yang cukup signifikan ya. Liam Delap Aston Villa ini akan sangat membutuhkan jasa dari Liam Delap karena physical present melawan back-backnya Aston Villa terutama Konsa yang gede banget ya. Ini tentu akan menjadi satu keuntungan buat Chelsea dan hadirnya Esteva Willian ini juga akan menjadi satu keberuntungan buat rotasi ya buat Enzo Maresca karena kita tahu Garnacho Gittens di sebelah kiri, Pedro Neto yang kelihatannya butuh untuk dilakukan rotasi karena terlihat agak sedikit menurun ya secara fisik di beberapa pertandingan kemarin dan semoga aja ini menjadi angin segar dengan hadirnya Cole Palmer lagi ya di starting 11 dan bisa langsung menciptakan gol di pertandingan besok ya. Kita lihat aja apakah melawan Aston Villa ini akan menjadi breakthrough buat Chelsea di musim ini ya dan kembali lagi menjadi title contender atau justru menjauhkan Chelsea dari papan atas ya. Coba tulis komentar kalian di kolom komen di bawah ya. Berita selanjutnya ini ada alasan kenapa Chelsea tidak jadi merekrut Semenyo ya. Dikutip dari Charles Peace,
Dan dilansir dari Sky Cafe ya, menjelaskan alasan Chelsea tidak jadi merekrut Semenyo. Menurut Cafe, Chelsea memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana mengajukan tawaran buat Semenyo. Karena mereka merasa kedalaman skuad di posisi sayap sudah sangat kuat. Saat ini Chelsea sudah memiliki Cole Palmer, Estevao, Terry George, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho, dan Pedro Neto, sehingga manajemen menilai tidak ada urgensi untuk menambah pemain di area tersebut. Nah, hal ini juga ditegaskan Enzo Maresca di interview match sebelum melawan Aston Villa ya. Sebelum menghadapi Newcastle, saya juga mengatakan bahwa saya sangat mencintai skuad yang kami miliki dan saya tidak merasa kami perlu melakukan sesuatu yang lain. Tapi sekali lagi, di kesempatan berikutnya saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang sama. Itu dia ya. Jadi memang ada alasan kenapa Chelsea belum mau merekrut Semenyo ya. Seperti yang udah gua post di video kemarin, itu juga ada info bahwa memang kalau keputusan merekrut Semenyo sekarang, otomatis Chelsea tidak akan membeli attacker atau winger lagi di transfer musim panas nanti ya. Nah, jadi kelihatannya ini masih menimbang-nimbang di mana yang lebih urgent ya, dan kelihatannya opsi attack ini akan di hold dulu sampai dengan musim panas nanti. Nah, coba tulis pendapat kalian juga di kolom komen mengenai Semenyo yang semakin merapat ke City ya. Apakah ini akan menjadi kerugian buat Chelsea atau justru menjadi keuntungan buat Chelsea seperti saat kita tidak merekrut Xavi Simons ya. Coba tulis di kolom komen di bawah. Oke, lanjut kita ke berita rumor pemain-pemain yang diincar oleh Chelsea di bursa transfer Januari ya. Ini pemain-pemain yang menurut gue cukup membagongkan ya. Apalagi kalau teman-teman tahu nanti harganya. Kita coba lanjut ke berita berikutnya ya. Ada update dari misi menjual Axel Disasi ya. Dilansir dari Nizar Kinsella, AS Roma menyatakan ketertarikan terhadap Axel Disasi, namun aturan peminjaman FIFA saat ini tidak memungkinkan Chelsea untuk melepas pemain ke luar negeri dengan status pinjaman. Itu dia. Jadi sayang banget kalau AS Roma ini ternyata gagal untuk meminjam Axel Disasi ya. Karena saat ini Axel Disasi bukan karena personal ya, tapi memang Chelsea sudah kehabisan kuota peminjaman pemain karena banyak yang pemain dipinjamkan ke Strasbourg dan lain-lain ya. Jadi sehingga untuk meminjamkan pemain itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Opsi untuk mendapatkan Axel Disasi itu hanya opsi untuk transfer permanen, dan beberapa klub dari Italia ini terlihat agak kesulitan untuk melakukan transfer permanen ke Axel Disasi. Nah, ini juga menjadi satu berita pelik ya dalam misi menjual Axel Disasi. Apakah Chelsea mampu untuk clearance Axel Disasi di transfer Januari ini? Kita coba nanti lihat ya perkembangan beritanya. Kita ke berita berikutnya, ini dikutip dari Chelsea Transfer, dilansir dari Cuff Offside ya. Chelsea dikabarkan siap menguji keteguhan Atlanta dengan mengajukan tawaran sekitar 60 juta euro untuk bek tengah berusia 17 tahun, Hannes Ahanor. Informasi ini dikonfirmasi oleh sumber yang dekat dengan kalangan agen pemain. Itu dia ya. Nah, ini juga agak sedikit wow menurut gue ya, dengan 17 tahun, Hannes Ahanor, 60 juta euro. Wow, ini harga yang luar biasa ya. Ahanor ini baru musim debutnya, musim ini ya. Saat ini bermain 8 match untuk Atalanta, dan gue pribadi gak pernah melihat dia bermain. Terus juga gue gak pernah eye test seperti apa permainannya. Bahkan di game melawan Atalanta, melawan Chelsea di UCL, Ahanor ini juga belum dimainkan pada saat itu ya. Jadi gue gak bisa bilang dia ini bagus atau enggak. Tapi kalau dilihat dari profilnya, kelihatannya memang Ahanor ini adalah back tangguh ya, yang tinggi besar dan punya kemampuan untuk clearance yang baik, menjadi seorang box defender. Dan menurut gue mungkin kita membutuhkan pemain yang seperti ini ya. Tapi kalau untuk 17 tahun 60 juta kelihatannya terlalu mewah ya, terlalu mewah. Nah, saat ini Arsenal, Man United juga rajin melakukan atau mengirimkan scoutingnya ke Atlanta untuk melihat perkembangan dari Ahanor ini ya. Dan Bayern Munchen dan juga Real Madrid katanya siap untuk mendapatkan tanda tangan pemain 17 tahun ini. Nah, memang ya seperti biasa pemain muda ini masih sangat fluktuatif ya. Banyak banget klub-klub dari Eropa yang kelihatannya tertarik tapi ujung-ujungnya hold dulu dan lain-lain. Jadi masih abu-abu lah. Menurut gue berita ini masih abu-abu, tapi untuk 60 juta 17 tahun ini terlalu mahal sih menurut gue. Coba menurut kalian seperti apa? Apakah ada informasi mengenai Hannes Ahanor ini? Coba tulis di kolom komen di bawah. Dan 60 juta euro untuk pemain 17 tahun yang baru dimainkan 8 kali. Ini apakah berlebihan atau enggak? Coba tulis juga komentar kalian di kolom komen di bawah ya. Berita selanjutnya ini juga dari transfer pemain muda ya. Dilansir dari Chelsea Transfer, lagi dikutip dari Direct TV. Ini salah satu TV channel olahraga di Amerika Latin ya. Chelsea disebut memantau dengan sangat ketat perkembangan winger River Plate berusia 18 tahun Ian Subiaber, dan menilainya sebagai sosok yang sangat cocok dengan proyek klub yang berfokus pada perekrutan pemain-pemain muda.
Barcelona juga melihat Subiaber sebagai investasi strategis untuk masa depan. Serupa dengan bagaimana Real Madrid mendatangkan Franco Mastantuono. Ya, itu emang pemain muda yang juga kemarin sempat kita bahas di musim panas kemarin ya, Mastantuono. Dan ini kelihatannya memang kalau pemain Argentina sih gue agak cukup yakin ya memang dengan skillnya dan juga spirit dan passion dia dalam bermain bola itu memang kelihatan lah ya. Tapi kalau untuk harga Subiaber ini juga lumayan mengejutkan ya. Pemain tersebut memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta euro. Wow. Dan terkait kontrak hingga Desember 2028. Itu dia ya. Nah, saat ini Subiaber ini sendiri belum bermain di River Plate ya secara reguler, baru mendapatkan menit bermain sebanyak 4 match sepanjang musim ini, tapi di timnas Argentina kategori umur di Argentina U20 saat ini dia sudah memainkan 7 game dan memborong 2 gol ya. Dan ini ya Argentina ini emang negara penuh dengan talenta yang luar biasa dan gue yakin sebenarnya pemain ini juga bagus ya dan bisa berkembang, tapi kita lihat 17 tahun harga 100 juta. Wah, ini menurut gue sih tinggi banget ya. Dan anyway, kontraknya juga akan habis di tahun 2028. Jadi kalau memang Chelsea serius ingin mengambil pemain ini dan melakukan smart move ya, harusnya wait and see dulu sampai 2028 karena itu juga nggak terlalu jauh ya dan umurnya juga mungkin masih sekitar 20-an tahun. Jadi harusnya di wait and see dulu, lihat apakah ada memang kontender yang akan bisa mendapatkan tanda tangan pemain ini. Kalau nggak ada ya mungkin tunggu kontraknya habis dulu ya. Kalaupun ada ya mungkin baru bisa fight di situ dan harganya mungkin lebih make sense lagi ya. Nah, that's it video for today guys. Coba tulis di kolom komen menurut kalian apakah Ian Subiaber ini adalah salah satu the next world class winger ya atau menjadi the next big things. Coba tulis di kolom komen apakah Chelsea harus segera merekrut pemain muda ini atau wait and see dulu sampai dengan ada perkembangan lebih lanjut ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes, put your comment juga di bawah. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe, klik tombol hype supaya membantu video ini untuk mengajak True Blue lain bergabung ke channel ini ya. Follow gue di Instagram juga @andasugiono, kita ngomongin Chelsea di situ seharian. Terima kasih buat yang sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Once the blue, always be blue, up to Chelsea.